Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT advokasi. Kami beranggotakan Safiratul Fauziah NIM 2130256, Zilanatus Valindayu NIM 2130257, Zafira Naufa Sabila NIM 2130266, Salma Nur Zahra NIM 2130261, dan saya sendiri Muhammad Afif Mudofar NIM 2130266. Langsung saja mengenai definisi dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Definisi kekerasan terhadap anak itu sangatlah luas, terutama dalam konteks nilai-nilai budaya. Richard Scales menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dan dapat merugikan atau membahayakan secara fisik maupun emosional sang anak. Pandangan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana kekerasan fisik yang dialami oleh seorang anak kekerasan fisik yang dialami oleh seorang anak dalam lingkungan keluarga dianggap sebagai tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, cedera, atau luka serius. Selain itu, kekerasan psikis diartikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut atau kehilangan percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, serta perasaan tidak berdaya dan atau penderitaan jiwa berat pada seseorang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, ada kekerasan fisik terhadap anak. Pada anak, kekerasan fisik seringkali berupa cubitan atau jeweran yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan mengatasi kemarahan. Sayangnya, tindakan seperti ini sering dianggap wajar sebagai bagian dari kedisiplinan anak. Yang kedua, ada kekerasan psikologis terhadap anak, yang merupakan tindakan seperti memaksakan kehendak, kurang memberi perhatian, menciptakan ketakutan, menyita kebutuhan anak, dan mengabaikan pendapat anak, juga merupakan bentuk kekerasan psikologis. Akibatnya, anak dapat merasakan depresi, kecemasan yang berkepanjangan, serta ketidakpercayaan diri yang dapat mempengaruhi motivasi, minat belajar, dan prestasi anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang terakhir ialah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual melibatkan tindakan seksual yang dipaksakan melalui ancaman, intimidasi, atau kekuatan fisik tanpa persetujuan dari korban. Anak-anak juga sangat rentan mengalami kekerasan seksual, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Ketika anak terpapar informasi tentang seksualitas tanpa pendidikan yang benar, atau jika terpapar konten pornografi tanpa adanya pengawasan, mereka dapat kesulitan dalam mengontrol perilaku seksual mereka terhadap anak yang lainnya. Selanjutnya ialah analisis SWOT. Yang pertama ialah analisis strengths atau kekuatan. Dalam mengenai strengths atau kekuatan, DP2KBP 3A Kabupaten Bandung memiliki keunggulan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di daerah tersebut dengan basis yang tertanam kuat serta berkelanjutan dari program-program rutin yang dilaksanakan tanpa putus dari tahun ke tahun, seperti pelatihan, sosialisasi di berbagai kecamatan dan sekolah melalui peran guru bimbingan konseling. Esensinya telah terbentuk suatu jaringan yang solid terkait upaya penanganan kekerasan pada anak. Karena adanya konsolidasi yang berkelanjutan, aparat dinas juga menggunakan berbagai metode penyampaian informasi seperti ceramah untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, yaitu dengan cara bertahap mengubah pola pikir masyarakat tentang cara mendidik anak dengan benar, memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan memberikan contoh konkret tentang pendekatan yang baik terhadap anak, seperti tidak berteriak, tidak menggunakan kekerasan fisik, dan bersikap ramah kepada anak yang lainnya. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat agar peka terhadap tanda-tanda kekerasan terhadap anak di sekitar mereka, serta memberikan edukasi untuk melaporkannya ke pihak yang berwenang.
Sementara itu, dalam hal weakness atau kelemahan, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2 KBP 3A menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia. Hal itu dikarenakan pegawai di bidang perlindungan anak DP2 KBP 3A di Kabupaten Bandung hanya terdiri dari 3 pegawai saja. Selanjutnya, dalam segi opportunity atau peluang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung ke rumah-rumah warga. Langkah dari sosialisasi ini menjadi salah satu pintu gerbang yang menghubungkan peluang untuk mengatasi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung. Hal ini memiliki harapan bahwa sosialisasi tersebut dapat memperoleh respon positif dari masyarakat. Selanjutnya yakni threat atau ancaman. Sedangkan dalam menghadapi threat atau ancaman, DP2KB P3A Kabupaten Bandung dihadapkan kepada berbagai faktor yang tidak mendukung dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di daerah tersebut. Salah satunya adalah kurangnya responsivitas warga dalam menerima pemahaman yang diberikan oleh dinas dalam rangka mendidik anak tanpa kekerasan. Situasi ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh DP2KB 3A Kabupaten Bandung dengan mencari langkah-langkah dan solusi yang tepat agar faktor-faktor yang menghambat tidak menghalangi upaya penanggulangan kekerasan pada anak di wilayah Kabupaten Bandung. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.